sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu kalimat. Nah, apa sih itu kalimat? Kalimat adalah uni dasar bahasa yang membawa pesan lengkap. Ibaratnya itu kalimat adalah fondasi sebuah bangunan bahasa. Jadi, sebuah kalimat yang baik harus memiliki struktur yang jelas, minimal terdiri dari subjek atau yang disebut juga dengan S, dan predikat yaitu P. Nah, apa sih subjek? Subjek itu adalah pelaku atau sesuatu yang dibicarakan, sementara predikat itu adalah tindakan atau keadaan subjek. Nah, contoh sederhana yang bisa saya berikan yaitu saya makan. Saya adalah sebagai subjek, makan adalah sebagai predikat. Kalimat ini bisa sangat bervariasi panjangnya. Kalimat pendek bisa efektif untuk menyampaikan informasi ringkas dan padat. Namun, kalimat yang lebih panjang dengan klausa tambahan dapat memberikan detail dan nuansa yang lebih kaya. Contohnya, saya makan nasi goreng di restoran kemarin malam karena saya sangat lapar. Yang terpenting dari sebuah kalimat harus gramatis, yaitu mengikuti aturan tata bahasa yang berlaku. Struktur kalimat yang benar akan memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Kalimat yang efektif adalah kunci komunikasi yang sukses. Apa sih pengertian dari paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang bekerja sama untuk mengembangkan satu ide pokok. Bayangkan paragraf sebagai sebuah bangunan kecil yang terdiri dari beberapa batu bata atau yang bisa kita andaikan itu adalah sebuah kalimat. Nah, jadi setiap batu bata itu harus diletakkan dengan benar agar bangunan tersebut kokoh dan bermakna. Sebuah paragraf yang baik biasanya dimulai dengan kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat-kalimat berikutnya berfungsi sebagai kalimat penjelas yang mendukung dan memperjelas ide pokok tersebut. Kalimat penjelas ini dapat berupa contoh, fakta, data, atau argumen yang relevan. Selain itu, paragraf yang baik harus memiliki koherensi dan kohesi. Koherensi berarti adanya logis antara ide-ide yang disampaikan, sedangkan kohesi berarti adanya keterkaitan antara kalimat melalui penggunaan kata hubung atau konjungsi dan referensi yang jelas. Contohnya, olahraga sangat penting untuk kesehatan tubuh. Ini adalah kalimat utama. Dengan berolahraga secara teratur, kita dapat meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru. Selain itu, olahraga juga membantu mengendalikan berat badan dan mengurangi resiko penyakit kronis. Oleh karena itu, mari jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, yang ketiga ada wacana. Apa sih pengertian dari wacana? Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang terdiri dari rangkaian kalimat atau paragraf yang saling berkaitan untuk menyampaikan pesan yang utuh. Wacana ini bisa berupa teks tertulis seperti artikel, buku, ataupun surat, maupun juga ujaran lisan seperti pidato, presentasi, atau percakapan. Wacana memiliki tujuan komunikatif yang jelas. Setiap bagian dalam wacana harus berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Sebuah wacana yang efektif harus memiliki struktur yang jelas, koherensi yang kuat, dan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks dan audiens. Dalam analisis wacana, kita itu tidak hanya memperhatikan aspek kebahasaan, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi produksi dan interpretasi wacana. Dengan kita memahami wacana secara komprehensif, kita juga dapat berkomunikasi secara lebih efektif dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Contohnya itu, sebuah artikel tentang perubahan iklim merupakan sebuah wacana. Artikel tersebut terdiri dari berbagai paragraf yang membahas berbagai aspek perubahan iklim seperti penyebab, dampak, dan solusi. Setiap paragraf saling berkaitan dan berkontribusi. Di sini saya ingin menjelaskan tujuan dari kalimat, tujuan dari paragraf, dan tujuan dari wacana. Dan juga saya ingin menjelaskan fungsi dari kalimat itu sendiri, fungsi dari paragraf, dan fungsi dari wacana. Yang pertama-tama kita masuk ke tujuan. Tujuan dari kalimat adalah untuk menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi kepada pembaca.
Yang kedua, ada tujuan paragraf adalah untuk memudahkan pembaca memahami gagasan utama dalam sebuah tulisan. Yang ketiga dan yang terakhir dari tujuan yaitu tujuan dari wacana. Tujuan dari wacana yaitu untuk menyampaikan pesan atau informasi, meyakinkan seseorang, menggambarkan suatu objek, dan menceritakan peristiwa. Nah, kali ini kita masuk ke fungsinya. Fungsi dari kalimat itu ada 3. Yang pertama ada fungsi kalimat utama. Fungsi kalimat utama memberitahukan kepada pembaca apa yang akan dibahas dalam paragraf. Yang kedua, mengendalikan atau mengontrol permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, memberikan arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan dalam paragraf. Nah, yang terakhir menjadi sasaran bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf. Nah, kita masuk ke fungsi yang kedua, fungsi kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas mengembangkan atau memperjelas kalimat utama, memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Yang ketiga, menjelaskan lebih rinci mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang keempat, yang terakhir dari fungsi kalimat penjelas yaitu membuatkan bagian itu lebih koheren dan berisi. Lalu kita masuk ke fungsi kalimat definisi. Fungsi kalimat definisi memberikan definisi atau penjelasan tentang suatu kata atau frasa tertentu. Yang kedua, membantu pembaca atau mendengar memahami makna kata atau frasa tersebut dengan lebih jelas. Dan kita masuk ke fungsi paragraf. Fungsi paragraf yaitu untuk mengungkapkan gagasan utuh, mengorganisasi, dan memisahkan topik serta memperindah tulisan. Nah, yang terakhir kita masuk ke fungsi wacana. Fungsi wacana adalah sebagai cara bicara dan bentuk linguistik komunikasi antar manusia. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari wacana yang saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada wacana narasi. Wacana narasi adalah suatu peristiwa yang disusun sedemikian rupa agar menimbulkan pengertian-pengertian yang dapat merefleksikan seorang penulis. Yang kedua itu ada wacana deskripsi, merupakan tulisan yang berupa paparan yang berisi kupasan, uraian, ataupun tuturan yang bersifat penyuluhan tanpa mengandung paksaan kepada seorang pembaca. Yang ketiga itu ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi ini adalah lukisan yang membangkitkan kesan atau impresi seseorang melalui uraian atau lukisan tertentu. Umumnya deskripsi menceritakan tentang sketsa, perwatakan, pemandangan, suasana ruang, dan sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah wacana argumentasi, merupakan wacana atau jenis wacana yang berusaha mempengaruhi seorang pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang diperhatikan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari paragraf. Yang pertama itu ada paragraf mempunyai gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Yang kedua itu ada penggunaan kalimat yang efektif. Yang ketiga, memiliki struktur yang jelas, biasanya terdiri dari kalimat utama dan kalimat pendukung. Selanjutnya itu ada karakteristik dari wacana. Karakteristik dari wacana itu ada 3 poin. Yang pertama itu ada wacana dapat berupa tulisan ataupun lisan. Yang kedua itu ada wacana memiliki pola tertentu seperti urutan kronologis, sebab akibat atau perbandingan. Yang ketiga itu ada wacana memiliki kejelasan makna yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang terakhir itu ada karakteristik dari kalimat. Karakteristik dari kalimat sendiri itu dibagi dalam 3 poin. Yang pertama itu ada memiliki struktur kalimat yang jelas seperti subjek, predikat, objek, ataupun keterangan yang dapat kita singkat menjadi SPOK. Yang kedua itu ada memiliki makna yang jelas, dan yang terakhir itu bisa atau dapat berbentuk kalimat tunggal atau majemuk. Nah, selanjutnya itu ada jenis kalimat. Nah, jenis kalimat ini dibagi menjadi 2 bagian atau 2 jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan klausa, yang kedua itu ada berdasarkan fungsi. Nah, untuk berdasarkan klausa, yang pertama itu jenisnya ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Yang kedua ini ada kalimat majemuk, adalah kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih yang saling berhubungan dan saling memiliki arti yang utuh. Nah, yang kedua ini ada berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu kalimat
perintah yang bertujuan untuk menyuruh atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua itu ada kalimat seruan, kalimat yang mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Yang ketiga itu ada kalimat pernyataan. Kalimat ini menyatakan suatu informasi atau berita yang bisa mengenai fakta atau maupun pendapat. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada kalimat pertanyaan, merupakan kalimat yang bertujuan untuk mendapat informasi dari orang lain yang diakhiri dengan tanda tanya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari paragraf, wacana, dan kalimat. Nah, yang pertama itu ada karakteristik dari paragraf yang saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu ada paragraf mempunyai gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Yang kedua itu ada penggunaan kalimat yang efektif. Yang ketiga memiliki struktur yang jelas, biasanya terdiri dari kalimat utama dan kalimat pendukung. Selanjutnya itu ada karakteristik dari wacana. Nah, wacana sendiri itu mempunyai saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada wacana dapat berupa tulisan maupun lisan. Yang kedua itu wacana memiliki pola tertentu seperti urutan kronologis, sebab akibat atau perbandingan. Yang ketiga itu ada wacana memiliki kejelasan makna yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Yang terakhir itu ada karakteristik dari kalimat. Karakteristik dari kalimat tuh saya bagi menjadi 3 poin juga. Yang pertama itu ada memiliki struktur yang kalimat yang jelas seperti subjek, predikat, objek, keterangan yang bisa disingkat menjadi SPOK. Yang kedua itu ada memiliki makna yang jelas. Dan yang terakhir itu ada bisa atau dapat berbentuk kalimat tunggal atau majemuk. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri dari kalimat, paragraf, dan wacana. Dan dimulai dari ciri-ciri kalimat. Ciri-ciri kalimat yaitu yang pertama, kesatuan bahasa. Kalimat merupakan satu kesatuan bahasa yang terdiri dari fonem, yaitu satuan bunyi, kemudian morfem atau satuan terkecil bahasa, dan yang selanjutnya yaitu frasa atau gabungan kata. Kemudian ada klausa, yaitu gabungan frasa. Nah, kesatuan ini membentuk struktur bahasa yang utuh dan bermakna. Kemudian yang kedua yaitu mampu berdiri sendiri. Kalimat dapat berdiri sendiri tanpa perlu kalimat lain untuk menyampaikan makna. Ini berarti kalimat memiliki struktur yang lengkap dan dapat dipahami tanpa konteks tambahan. Kemudian yang ketiga yaitu pola intonasi akhir. Kalimat memiliki pola intonasi akhir yang khas, seperti penurunan nada pada kalimat berita atau peningkatan nada pada kalimat tanya. Pola intonasi ini membantu membedakan jenis kalimat dan memberikan nuansa pada makna. Nah, contoh dari pola intonasi akhir yaitu yang sedang saya lakukan sekarang, yaitu membaca kalimat yang memiliki ciri khas yaitu penurunan nada pada kalimat. Kemudian kita lanjut pada ciri yang keempat dari kalimat yaitu penggunaan huruf kapital dan tanda besar. Kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru. Penggunaan ini membantu membedakan kalimat dari teks lain dan menandai akhir kalimat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat minimal terdiri dari 2 unsur utama, yaitu subjek sebagai pelaku atau sasaran dan predikat sebagai keterangan atau tindakan. Nah, kombinasi subjek dan predikat membentuk struktur kalimat yang lengkap dan bermakna. Selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri dari paragraf yaitu yang pertama, 1. Pemikiran utama. Setiap paragraf membahas satu pemikiran utama atau ide sentral. Pemikiran ini menjadi fokus utama paragraf dan dijabarkan melalui kalimat-kalimat yang mendukung. Kemudian yang kedua, terdapat kalimat utama. Paragraf dimulai dengan kalimat utama yang menggambarkan inti dari paragraf. Kalimat utama ini sering disebut sebagai kalimat topik dan berfungsi sebagai pengenalan ide utama. Dan yang ketiga yaitu kesatuan tema.
semua kalimat dalam paragraf berkaitan dengan tema utama. Ini berarti setiap kalimat harus mendukung atau mengembangkan ide yang disampaikan oleh kalimat utama. Kemudian yang keempat yaitu kohesi dan kohesivitas. Kalimat dalam paragraf saling terkait dan menggunakan kata penghubung untuk kelancaran pembacaan. Kohesi ini merujuk pada hubungan antar kalimat, sedangkan kohesivitas merujuk pada keseluruhan struktur paragraf yang terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu panjang yang sesuai. Paragraf memiliki panjang yang sesuai untuk menyampaikan gagasan tanpa membingungkan pembaca. Nah, panjang paragraf yang ideal biasanya berkisar antara 3 hingga 5 kalimat, tergantung pada kompleksitas dari ide yang disampaikan. Dan kita masuk pada ciri-ciri dari wacana. Yang pertama yaitu satuan gramatikal terlengkap. Nah, wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang digunakan dalam komunikasi. Ini berarti wacana dapat berupa teks, percakapan, atau bahkan presentasi yang menyampaikan informasi secara utuh. Kemudian yang kedua ada untaian kalimat-kalimat. Nah, wacana terdiri dari untaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat-kalimat ini membentuk struktur yang koheren dan kohesif untuk menyampaikan pesan secara efektif. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan koherensi dan kohesi. Nah, wacana memiliki hubungan koherensi dan kohesi antar kalimat. Nah, koherensi merujuk pada logika dan keterkaitan ide antar kalimat. Sedangkan kohesi merujuk pada penggunaan kata penghubung dan struktur kalimat yang memperkuat keterkaitan tersebut. Dan yang keempat yaitu medium lisan atau tulisan. Wacana dapat berupa komunikasi lisan atau tulisan. Contohnya, wacana lisan adalah percakapan sehari-hari. Sedangkan contoh wacana tulisan itu adalah artikel atau buku. Nah, yang kelima yaitu sesuai dengan konteks. Wacana disesuaikan dengan konteks komunikasi yang digunakan. Ini berarti wacana harus mempertimbangkan siapa audiensnya, tujuan komunikasi, dan situasi di mana komunikasi tersebut berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan struktur kalimat, struktur paragraf, dan struktur wacana beserta unsur paragraf, unsur kalimat, dan unsur wacananya. Di sini saya akan menjelaskan struktur kalimat. Yang pertama ada subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, subjek predikat keterangan, subjek predikat pelengkap, dan yang terakhir subjek predikat objek pelengkap. Yang kedua, saya akan menjelaskan 3 struktur dari wacana. Yang pertama ada struktur makro, yang kedua ada struktur superstruktur, yang ketiga ada struktur mikro. Struktur makro adalah sebuah teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari teks tersebut. Yang kedua ada struktur superstruktur, yaitu kerangka teks yang meliputi susunan atau rangkaian struktur yang membentuk dalam satu kesatuan yang koheren. Yang ketiga ada struktur mikro, yaitu analisis dari sebuah teks yang meliputi unsur-unsur intrinsiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari 4 struktur, yaitu kalimat pembuka, kalimat penjelas, transisi, dan kalimat penutup. Kalimat pembuka adalah kalimat yang bertujuan untuk memperkenalkan ide atau topik dalam sebuah paragraf tersebut. Yang kedua ada kalimat penjelas, berfungsi sebagai mengembangkan ide pokok yang telah dikembangkan. Yang ketiga ada transisi, berfungsi sebagai menghubungkan antar kalimat dalam paragraf. Yang terakhir ada kalimat penutup, berfungsi sebagai memberikan kesimpulan dari ide yang telah dikembangkan. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu struktur kalimat, struktur wacana, dan struktur paragraf, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur kalimat, unsur wacana, dan unsur paragraf. Simak ya videonya. Unsur kalimat yang pertama terdiri dari SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah unsur utama kalimat, biasanya disebut dengan pokok kalimat.
Predikat adalah unsur yang menjelaskan tindakan subjek. Objek adalah unsur yang menjelaskan hasil tindakan subjek. Yang terakhir ada keterangan, yaitu adalah unsur yang menjelaskan dari kalimat-kalimat yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas unsur wacana. Unsur wacana ada dua, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal wacana ada kata dan kalimat, teks dan konteks. Sedangkan unsur eksternal wacana ada implikatur, presuposisi, referensi, prevensi, dan konteks. Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur dari paragraf. Unsur dari paragraf terdiri dari topik atau gagasan utama, kalimat penjelas, konjungsi, dan penegas. Topik atau gagasan utama adalah ide utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama yang bersifat umum. Kalimat penjelas adalah kalimat yang mengandung gagasan penjelas untuk menguatkan gagasan utama. Selanjutnya ada konjungsi, yaitu kata hubung yang menghubungkan kalimat dalam paragraf. Yang terakhir ada penegas, yaitu unsur yang dapat mengembangkan daya tarik paragraf. Untuk membuat paragraf yang baik dan benar, penulis harus memperhatikan unsur-unsur yang tadi saya sebutkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kalimat, contoh paragraf, dan contoh wacana. Yang pertama itu ada contoh kalimat. Contoh kalimat yang pertama ada kalimat sederhana, yaitu kalimatnya hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Seperti contoh, Ani membaca buku. Ani itu sebagai subjek, membaca sebagai predikat. Yang kedua ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu gabungan dua kalimat atau lebih yang dihubungkan dengan konjungsi. Contoh kalimatnya, Budi ingin pergi ke pasar, tetapi ia harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Penjelasan di sini ada dua klausa independen, yaitu Budi ingin pergi ke pasar dan ia harus menyelesaikan tugas. Kalimat itu dihubungkan dengan kalimat dengan kata tetapi. Yang ketiga, ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks mengandung klausa utama dan klausa bawahan yang dihubungkan dengan kata sambung seperti karena, jika, ketika. Contohnya, Rina senang karena ia lulus ujian dengan nilai tinggi. Penjelasan di sini, Rina senang itu sebagai klausa utama dan karena ia lulus ujian sebagai klausa bawahan. Yang keempat, ada kalimat perintah. Kalimat perintah itu meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, tutup pintu itu sekarang. Penjelasan mengandung nada seru perintah dan biasanya diakhiri oleh tanda seru. Yang terakhir ada kalimat tanya. Kalimat tanya itu mengandung pertanyaan. Seperti contoh, kapan kamu akan pulang? Penjelasan menggunakan kata tanya kapan untuk meminta informasi. Yang kedua di sini ada contoh paragraf. Contoh paragraf di sini ada pagi ini cuaca sangat cerah. Matahari bersinar terang di langit biru tanpa awan. Burung-burung berkicau riang di atas pohon. Aku memutuskan untuk berjalan kaki ke taman agar bisa menikmati udara segar. Di taman, aku melihat banyak orang berolahraga dan anak-anak bermain dengan ceria. Di sini ada kalimat utama, yaitu pagi ini cuaca sangat cerah. Kalimat penjelas, kalimat berikutnya mendeskripsikan cuaca, aktivitas burung, dan kegiatanku untuk mendukung ide pokok tentang cuaca cerah. Yang ketiga di sini ada contoh wacana. Contoh wacana itu sendiri yaitu judulnya manfaat membaca buku. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Pertama, buku menjadi sumber pengetahuan yang tak ternilai. Dengan membaca, kita bisa mempelajari hal-hal baru, seperti sejarah, sains, atau budaya negara lain. Selain itu, buku juga melatih otak agar tetap aktif dan kritis dalam berpikir. Kedua, membaca buku dapat meningkatkan imajinasi. Ketika membaca novel atau cerita fiksi, kita diajak manusia ke dunia yang diciptakan penulis. Hal ini membuat kita lebih kreatif dan mampu memahami berbagai sudut pandang. Misalnya,
membaca petualangan seorang tokoh bisa menginspirasi kita untuk berani menghadapi tantangan. Terakhir, membaca adalah cara yang baik untuk mengisi waktu luang. Daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, membaca buku bisa memberikan hiburan sekaligus wawasan. Jadi, mari biasakan membaca buku setiap hari agar hidup kita lebih bermakna. Penjelasan dari contoh wacana ini terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf membahas satu aspek manfaat membaca. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua imajinasi, dan yang ketiga itu yang terakhir mengisi waktu. Dari tiga aspek manfaat ini itu saling berkaitan untuk mendukung topik utama yang berjudul manfaat membaca buku. Kesimpulannya adalah kalimat, paragraf, dan wacana adalah 3 tingkat satuan bahasa yang saling berkaitan. Kalimat adalah unit dasar bahasa yang membawa pesan lengkap, minimal terdiri dari subjek yang biasanya disingkat dengan S dan predikat yang disingkat dengan P. Fungsinya untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang mengembangkan satu ide utama. Fungsinya untuk mengorganisasi gagasan agar lebih mudah dipahami. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang terdiri dari rangkaian kalimat atau paragraf untuk menyampaikan pesan utuh, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ketiga unsur ini memiliki struktur dan ciri khas masing-masing yang membantu komunikasi.